warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasyahullah Aulani Madani, nomor 19 dari kelas 9C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Undang-Undang Dasar 1945 dan TAP MPR. Di sini saya akan membahas pertama sejarah Undang-Undang Dasar 1945 dan periode Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, pengertian TAP MPR, dan ketiga, pengertian Undang-Undang Dasar 1945 dan naskah Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukumnya, dasar negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis. Sedang di sampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis. Ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak ditulis. Naskah. Sebelum dilakukan amandemen, Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas pembukaan batang tubuh yang berisi 16 bab, 37 pasal, 65 ayat. Dan 16 ayat berasal dari 16 pasal yang hanya terdiri dari 1 ayat. Dan 49 ayat berasal dari 21 pasal yang terdiri dari 2 ayat atau lebih. 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan, serta penjelasan. Setelah dilakukan 4 kali perubahan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Dalam risalah sidang tahunan MPR tahun 2002, diterbitkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam satu naskah, sebagai naskah pembantuan dan kompilasi tanpa ada opini. Sejarah Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia 9 yang terdiri dari 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah dihilangkannya anak kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, maka naskah Piagam Jakarta menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat PPKI. Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945. Naskah rancangan Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia disusun pada masa sidang kedua BPUPKI. Nama badan ini tanpa kata Indonesia karena hanya diperuntukkan untuk tanah Jawa saja. Di Sumatera ada BPUPKI untuk Sumatera. Masa sidang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Periode Undang-Undang Dasar 1945. Adapun periode berlaku Undang-Undang Dasar 1945 hingga periode perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, periode berlakunya Undang-Undang Dasar 45, 18 Agustus 45 sampai 27 Desember 49. Pada 1945 sampai 1950, Undang-Undang 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Maklumat Wakil Presiden nomor 10 pada 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa kekuasaan legislatif diserahkan kepada Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP karena MPR dan DPR belum terbentuk. Pada 14 November 1945 dibentuk Kabinet Semi Presidensial atau semi parlementer yang pertama, sehingga peristiwa ini merupakan perubahan pertama dari sistem pemerintah Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar 1945. 2. Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949
tanggal 27 Desember 49 sampai dengan 17 Agustus 1950. Pada masa ini, sistem pemerintahan Indonesia adalah parlementer. Bentuk pemerintahan dan bentuk negaranya federasi, yaitu negara yang di dalamnya terdiri dari negara-negara yang masing-masing memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurusi urusan dalam negerinya. Yang ketiga, periode Undang-Undang Dasar 1950 tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Pada periode Undang-Undang Dasar 1950 diberlakukan sistem demokrasi parlementer yang sering disebut demokrasi liberal. Pada periode ini, kabinet silih berganti. Akibatnya, pembangunan tidak berjalan lancar. Masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongannya. Rakyat Indonesia kemudian sadar bahwa Undang-Undang Dasar 1945 dengan sistem demokrasi liberal tidak cocok karena aturan pokok itu mengatur bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan Indonesia. Keempat, periode kembalinya Undang Dasar 1945, 15 Juli 1959 sampai 1966. Pada sidang konstituante 1959, banyak kepentingan partai politik sehingga gagal mengusulkan Undang-Undang Dasar baru. Maka pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Yang kelima, periode Undang-Undang Dasar 1945 masa Orde Baru dari tanggal 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998. Pada masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998, pemerintah menyatakan akan menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Pada masa Orde Baru, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi yang sangat sakral. 6. Periode 21 Mei 1998 sampai 19 Oktober 1999. Pada masa ini dikenal dengan masa transisi, yaitu masa sejak Presiden Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie sampai dengan lepasnya Provinsi Timur Timur dari NKRI. 7. Periode perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara, demokrasi, dan negara hukum. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tetap mempertahankan usulan kenegaraan kesatuan, serta mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Dalam kurun waktu 1999 sampai dengan 2002, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali amandemen yang ditetapkan dalam sidang umum dan sidang tahunan MPR. Pertama, sidang umum MPR 1999 pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999 melakukan perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, sidang tahunan MPR tahun 2000 pada tanggal 7 sampai 18 Agustus 2002 merupakan perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, sidang tahunan MPR tahun 2001 tanggal 1 sampai 9 November 2001 yang merupakan perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang keempat, sidang tahunan MPR 2002 tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002 yang merupakan perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian TAP MPR. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau disingkat Ketetapan MPR atau TAP MPR
adalah bentuk putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan atau crash checking. Pada masa sebelum perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR merupakan peraturan perundangan yang secara hierarki berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945 dan di atas undang-undang. Pada masa awal reformasi, ketetapan MPR tidak lagi termasuk urutan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun, pada tahun 2011, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, TAP MPR kembali menjadi peraturan perundang-undangan yang secara hierarki berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Pimpinan MPR sempat menyatakan bahwa kembali berlakunya TAP MPR pun tidak serta-merta mengembalikan posisi MPR seperti kondisi sebelumnya. Dikarenakan pada era reformasi, pembuatan TAP MPR baru tidak akan seperti masa yang sebelumnya, mengingat peran pembuatan undang-undang atau legislatif pada era reformasi tidak diserahkan sepenuhnya pada Presiden dan DPR. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 membawa implikasi terhadap kedudukan, tugas, dan wewenang MPR. MPR yang dahulunya berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, kini berkedudukan sebagai lembaga negara yang setara dengan lembaga negara lainnya, seperti Kepresidenan, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK. Status TAP MPR yang lalu. Pada sidang tahunan MPR tahun 2003, MPR menetapkan ketetapan MPR RI nomor 1/MPR/2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan MPRS dan ketetapan MPR RI tahun 1960 sampai dengan tahun 2002. Tujuan pembentukan ketetapan MPR tersebut adalah untuk meninjau materi dan status hukum setiap TAP MPRS dan TAP MPR, menetapkan keberadaan atau eksistensi dari TAP MPRS dan TAP MPR untuk saat ini dan masa yang akan datang, serta untuk memberikan kepastian hukum. Dengan ditetapkannya ketetapan MPR tersebut, seluruh ketetapan MPRS dan ketetapan MPR yang berjumlah 139 dikelompokkan di dalam 6 pasal atau kategori sesuai dengan materi dan status hukumnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.